Sulawesi Utara bukan hanya kaya akan hasil lautnya, namun hasil sungai dan danaunya pun tidak kalah berlimpahnya. Pagi ini saya sama Pak Rustam. Kita mau panen udang ya Pak? Ya. Jadi ini kemarin kita lewat, emang ditutup sama Pak Rustam, emang sengaja buat ngejaring. Nah ini hasilnya mau kita lihat nih. Cara jaring udang di sini memang agak unik. Lebar sungai benar-benar ditutup jaring. Jaring akan dibuka ketika air pasang atau tinggi. Salah satu bagian jaring dibuat mengerucut hingga semua udang bisa masuk ke jaring. Rustam pun membuka ikatan jaring dan saya sudah siap dengan jaring yang satunya lagi untuk menampung hasilnya. Hanya dalam waktu semalam, ternyata hasil cukup lumayan nih Strike Big Mania. Bukan hanya udang, ikan di sini pun ikut terjaring. Ini lumayan nih. Semalam aja bisa dapat segini banyak nih. Campur sih, nggak cuma ada udang, tapi emang hasil udangnya paling banyak ya Pak. Iya. Udang apa nih Pak? Tiger ya Pak? Tiger. Gede banget tigernya. Saatnya memisahkan udang dengan hasil lainnya. Udang akan diseto atau dijual kepada pengepul, sedangkan beberapa jenis ikan akan dijual langsung ke pembeli. Ikan-ikan yang tidak ada nilainya, selanjutnya akan dijadikan umpan untuk menangkap kepiting. Ini hasilnya nih. Semalam aja bisa sampai hampir mau ini styrofoam, mau nutupin styrofoam. Udang mantep banget ya. Nih sekarang saya sama Pak Rustam mau ke dalam, kita mau ambil hasil tangkapannya Pak Rustam, kepiting. Biasanya besar-besar. Oke Pak, berangkat kita. Setelah persiapan selesai, saya dan Rustam segera masuk ke sungai menggunakan perahu untuk mengambil kepiting. Dalam sehari biasanya Rustam bisa memanen kepiting sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Sungai Bunong memang tidak terlalu panjang, bagian hulunya merupakan sebuah danau. Setiap beberapa tahun sekali, sungai dan danau ini dilelang oleh desa untuk disewakan. Pihak penyewa boleh mengambil hasil alam tanpa merusaknya. Dan hasil sewa biasanya digunakan untuk kepentingan desa. Rustam sendiri adalah salah satu nelayan yang bekerja pada penyewanya kali ini. Ternyata dasarnya itu lumpur. Jadi saya ngeliat Pak Rustam jalan enak banget. Saya susah banget jalan ternyata. Wah, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan nih Strike Big Mania. Jangankan untuk mengambil bubu, bisa jalan saja sudah bagus banget ini. Satu persatu bubu dikumpulkan, tidak jarang ada bubu yang kosong. Wih, mantap. Ini super nih Pak. Kalau gini kelasnya. Wih, super ini lah capitnya. Wih, besar. Oke. Tidak terasa sudah banyak bubu yang dikumpulkan di atas perahu. Sesampainya di tempat istirahat, Rustam langsung mengajak saya untuk mengolah sedikit hasil yang didapat. Ia langsung membersihkan dan membakar beberapa ikan baronang, serta udang yang terjaring tadi malam. Wah, istimewa nih. Saya pun membantu membuat sambal dabu-dabu nih. Irisan bawang merah, cabai, tomat, serta perasan jeruk masuk dalam satu piring. Aduk hingga rata dan sambal dabu-dabu pun sudah siap. Tinggal menunggu udang bakarnya matang nih. Istimewa makanan saya hari ini. Seger, seafood, masak seadanya, tapi ini, wih, nilainya berharga Pak. Setelah udang matang, saatnya menyantap seafood ala Pak Rustam. Mantap. Mantap. Oke. Ini Pak, boleh Pak. Wih, ini udah jadi nih. Ikan bakar sama udang ya Pak? Udang. Saya mau makan sama Pak Rustam. Dabu-dabu. Dabu-dabu. Tidak pakai basa-basi, saya dan Rustam pun melahap makanan yang kami buat sendiri. Renyah banget.
Ini pas banget ini buat nambah stamina, buat Bapak balik lagi cari gig. Kepiting ya Pak, buat masang umpan. Buat saya juga buat mancing lagi. Ini mantap banget stamina. Di penghujung liburan kali ini akan saya manfaatkan dengan wisata mancing di daerah utara Pulau Sulawesi, tepatnya Manado. Ada yang berbeda di trip kali ini. Saya akan menggunakan kapal yang biasanya dipakai oleh orang untuk wisata atau bepergian jarak jauh. Satu persatu barang dan orang diantar menuju yacht. Inilah salah satu kendala menaiki kapal besar di Indonesia. Tidak semua daerah memiliki dermaga yang mumpuni untuk memarkirkan kapal besar. Gimana Strike Back Mania? Mewah kan kapal mancing saya kali ini? Oke Cap, kita berangkat. Kapal yacht mewah yang saya naiki ini merupakan buatan dalam negeri, tepatnya dari satu daerah di Jawa Tengah. Meski memiliki layar untuk mengarungi lautan, namun kapal ini juga ditambah mesin untuk mempercepat laju kapal. Angin yang berhembus terlalu kencang membuat saya dan teman-teman memutuskan untuk memainkan teknik light jigging dan ultralight di dekat Pulau Manado Tua. Walau bukan ikan besar yang biasanya menyambar teknik ini, tapi sensasi strike dengan piranti kecil tentu menghadirkan adrenalin tersendiri Strike Back Mania. Tak menunggu lama, akhirnya umpan saya mendapatkan sambaran. Fish on! Wah, sepertinya untuk teknik light jigging, ikan yang saya dapatkan berukuran cukup besar nih. Benar saja Strike Back Mania, seekor kerapu dengan size 3 kg berhasil menampakkan diri di permukaan air. Talinya aja pegang, Om Timbal, talinya. Nah. Ukuran ikannya sepertinya bisa untuk dijadikan menu lauk nanti nih Strike Back Mania. Menggunakan kapal jenis katamaran untuk memancing ternyata mampu mengurangi goyangan akibat gelombang. Main besar nih. Pas kita mau makan siang, katanya ikannya belum ada. Jadi kita dapat buat makan siang. Mantap. Kapal jenis ini memiliki dua lambung yang didesain untuk meminimalisir goyangan di atasnya. Ukurannya yang cukup besar membuat saya dan teman-teman leluasa memilih tempat untuk menurunkan umpan. Fish on! Kali ini giliran Teng-Teng yang mendapatkan sambaran. Dari karakter tarikannya, sepertinya dia mendapatkan jenis ikan yang berbeda. Wow, seekor bluefin trevally atau biasa juga disebut bobara biru berhasil dinaikkan ke atas kapal. Mancing Mania, mantap! Pada awalnya, kapal layar bergerak hanya mengandalkan kecepatan angin. Namun pada perkembangannya, kini kapal layar juga menggunakan mesin untuk mempercepat lajunya. Ini jenis yacht, tapi dia katamaran, jadi enak. Walaupun ombak agak kenceng, kita tetap slow, goyangannya tetap nyantai. Ayo, ikut saya, kita kelilingin kapal. Jurumudinya di sini, kaptennya di sini. Kaptennya tadinya kurus, perjalanan akhirnya jadi gemuk. Ini ada kapal kecilnya juga buat turun, karena biasanya kapal-kapal kayak gini kalau nggak ada dermaga kita nggak bisa sandar. Jadi biasanya parkir agak tengah sedikit, kita turunnya pakai speed kecil. Ini ada ruang santainya, teman-teman mancing saya semua dari Manado. Say hello dong, say hello. Yeay. Ini ruangan dalamnya, ruang santainya. Ada AC-nya, ada TV,
Ada lagu-lagu lagi, ruangan semuanya santai dan segala macamnya. Ini ada dapurnya. Ini ada istrinya Bang Teng-Teng. Halo Mbak, say hello. Hai. Ya, istri Bang Teng-Teng mau nyiapin makanan kayaknya. Udah pada lapar. Ini bisa 3 orang kayaknya. 1, 2, ini 1, 3. Dan ini, aduh, langsung laut ternyata. Tuh, heart must be closed during sailing. Jadi nggak boleh dibuka kalau misalnya kita lagi berlayar karena nyiprat. Oke. Nah, jadi tadi dari kamar kita bisa langsung mancing keluar. Mantep banget ya. Pokoknya kapalnya udah mantep banget. Kita juga menuju spot yang katanya mantep banget. Mudah-mudahan ikannya juga mantap. Oke, mancing mania, mantap. Dah. Nah, sudah tahu kan dalaman kapal yang kali ini saya gunakan untuk memancing? Cakep kan? Laut Manado memang terkenal dengan terumbu karangnya. Jadi nggak salah dong, kali ini saya juga menargetkan ikan-ikan penghuninya. Fish on! Sepertinya Dewi Fortuna kembali berpihak ke arah saya. Bermain di bagian buritan kapal membuat saya lebih leluasa mengimbangi tarikan tenaga ikan. Oh iya, ikan. Tuh ikannya tuh. Tuh ikannya. Ternyata seekor ikan dari keluarga kakap berhasil terpedaya oleh umpan metal jig saya. Mancingannya mantap. Strike! Tidak mau kalah dengan para angler cowok, rupanya diam-diam Karen juga cukup mahir memainkan piranti memancing. Dibantu Teng-Teng sang suami, secara perlahan ikan berhasil dinaikkan ke kapal. Seekor kerapu berwarna cukup cantik berhasil takluk di tangan wanita yang juga berprofesi sebagai dokter ini. Mantap Bu Dokter! Mancing mania, mantap! Selesai menarik ikan, Bu Dokter pun langsung turun ke dapur untuk menyiapkan makan siang bagi kami semua. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masakan Bu Dokter sudah matang dan siap untuk dinikmati. Selesai menikmati makan siang, saya dan teman-teman kembali menurunkan umpan dan mencoba peruntungan. Sepertinya kapal parkir di atas spot yang tepat nih. Silih berganti teman-teman dari Manado berhasil menaikkan ikan kerapu ke atas kapal. Kerapu memang biasa hidup di karang yang masih bagus. Dia akan menghisap atau memangsa apapun yang bergerak di depannya. Mancing mania strike back, mantap! Mancing mania mantap! Selagi para pemancing sedang sibuk menaikkan ikan ke atas kapal, rupanya koki kapal telah menyiapkan camilan sashimi. Tanpa basa-basi, kami pun langsung menyerbu daging ikan segar ini. Mangga. Mangga ini atau? Dong ini ikan apa? Kanir bang, Ikan kerapu ya. Kerapu. Jadi pas kita mancing tadi ini nih Alfa teman-teman kapal bikinin sashimi buat kita dan ternyata rasanya lumayan enak, ternyata kerapu juga. Gimana Bu Dokter nih, sehat nggak Bu Dokter? Bukan ada dokter, kita tanyain sekalian. Ternyata kerapu juga bisa disashimi dan rasanya lumayan enak ya. Nah, manis kayak saya. Enggak. Betul kok. Lanjut. Wah, nikmat banget.
Setelah puas menyantap sashimi, kami pun kembali menurunkan umpan. Sore hari merupakan